Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Seberapa dari kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu, haleluya. Kita percaya dimanapun kita beribadah saat ini, hadirat Allah dapat turun dan menjamah setiap kita, amin. Haleluya, mari kita memastikan pujian penyembahan yang kita naikkan saat ini adalah pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, haleluya. Haleluya, mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya, dengan kasih Tuhan Bapak Gembala akan berdoa untuk doa pembukaan. Bapa kami yang dalam surga, Allah yang maha hadir, baik di tempat ini maupun di tengah-tengah jemaat-Mu, di tempat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Di hadapan-Mu ya Bapa Allah omnipresent, kami menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan. Kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mohon lawatan dan jamahan-Mu turun ke atas kami sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah jemaat maupun di mana mereka berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus melawat, presence of God ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami dapat mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Kami buka hati kami bagi Engkau ya Roh Kudus. Mari jamah sekalian kami. Lawat kami Tuhan. Kehadiran-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ada bersama-sama kami sekalian. Kami benar-benar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami dapat merasakan lawatan, jamahan, dan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan dan lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami menaikkan pujian sebentar ya Bapa, setiap kata, setiap kalimat yang kami naikkan boleh benar-benar lahir dari kedalaman hati kami. Kami dapat menaikkannya dengan penuh kesungguhan dan membuat tahta-Mu hadir, dan kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Segala beban permasalahan pergumulan kami ingin letakkan di bawah kaki kami. Kami hanya ingin fokus kepada Engkau, kepada hadirat-Mu Tuhan. Dan itu segala macam bentuk gangguan yang mau mencoba mengganggu konsentrasi kami, mengalihkan konsentrasi kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus oleh Roh-Nya yang kudus menjamah dan memberkati kami sekalian, sehingga benar-benar kami boleh merasakan manfaat daripada ibadah. Ada kekuatan, ada kelegaan, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya mau fokus kepada Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus dan dengan otoritas penuh daripada Roh Kudus, kami nyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagi Yesus Kristus Allah yang layak terima pujian kita pada saat ini. Mari kita masuk menghadap ke tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk dan menaikkan pujian dan penyembahan kita pada saat ini bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Oh kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menghadap tahta-Mu, membawa sembah dan pujian kami, membawa korban syukur atas perkenanan-Mu, atas kasih setia-Mu yang tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah penyelamat kami, kota benteng perlindungan. Selain Engkau tak ada yang layak, selain Engkau tiada yang lain. Pujian kami hanyalah bagi-Mu, pujian kami hanyalah bagi-Mu. Yesus, kami angkat suara kami angkat tangan dan menyembah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Bapa. Kaulah yang kudus, kudus, Kaulah yang termulia, Kaulah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan.
Yesus Kau yang layak. Haleluya Yesus. Amin. Yes. Oh benar Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Katakan, Kau pencipta hidupku. Amin.
nama Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Dengan satu suara, turunkan pujianmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name for endless days, Lord. For endless days we will sing Your praise. Wow, we sing praise to Your name, God. Oh, pujian bagi nama-Mu. Kami siap bersorak, kami siap melompat, kami siap mengerahkan segenap kekuatan kami untuk memuji nama Tuhan kami. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Hanya ada satu jalan dan keselamatan dan kehidupan. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Haleluya. Hey, kita mau menari bagi Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Dengan segenap kekuatanmu, kita memuji nama Tuhan hari ini. Pakai gerakan, katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan, aku percaya. Amin. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, yang percaya katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan serukan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, yang percaya pakai gerakan. Aku jalan apa? Kebenaran. Hey, hey, lebih keras. Itu Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bertepuk tangan bagi Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
Yesus, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Terima kuasa Tuhan hari ini, hey. Woo. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, benar Tuhan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Yang percaya kepada nama Tuhan, serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Hey! Haleluya. Dengan imanmu katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Umat Tuhan bersorak, hey! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Yes, ada kuasa dalam nama Yesusku. Serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Haleluya. Dimanapun saudara-saudari Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan turun atas kita, amin. Yang percaya katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama apa? Nama yang telah membebaskanku. Terima kasih Tuhan. Segala kuasaku kepada apa? Amin. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakanmu katakan, nama di atas segala nama. Yesus, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus akan segala tegak. Engkau yang berkuasa, Engkau yang terkuat di bumi di surga, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan senang tepuk-tanganmu. Yesus, Engkau yang termulia di bumi di surga,
bersama ada kuasa di dalam Engkau. Dan pada saat ini kami merayakan keselamatan dan kuasa yang ada di dalam Engkau telah tercurah atas kami, atas bangsa dan kota kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Selamat duduk Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, tiada satu nama yang layak terima pujian kami selain nama Yesus. Dan kami mau hidup, menghidupi kebesaran Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menghidupi kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Kami mau hidupi semuanya Tuhan. Kami mau genapi semua rencana-Mu Tuhan. Oh, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau termulia Tuhan. Engkau besar bagi kami. Kami terima segala kuasa dan kemuliaan yang ada di dalam-Mu Tuhan. Kami terima keselamatan yang ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih lagi kita masuk menghadap hadirat Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Kami percaya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita menyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dan akan terjadi dalam hidupku. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dengan segenap iman katakan, tanda mujizat sertai setiap langkahku, amin Tuhan. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu. Biar hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Kami percaya di
mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Amin. Terjadilah hidupku. Yes, kami percaya Kau bersamaku Tuhan. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku Tuhan, hidupku. Oh, kami percaya mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, Amin. di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat yang terindah ini Tuhan, di mana kami akan membuka hati kami bagi Roh Kudus dan mempersilakan Roh Kudus menjamah kami, memberkati dan mengurapi kami lewat kuasa firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui dengan tepat apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan dan pergumulan daripada jemaat-Mu. Dan hamba terlampau percaya firman-Mu adalah jawaban. Karena itu berkati kami sekalian Tuhan, sekalian umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memeteraikan firman-Mu. Enggak, firman-Mu dapat menjadi jawaban. Firman-Mu dapat memotivasi, membangun dan menguatkan kembali kami Tuhan. Di dalam kami mempercayai dan berpegang erat pada Engkau Tuhan. Segala macam bentuk gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa udara yang coba merampas benih firman, kami tolak, patahkan, hancurkan, kuasai dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan dengan tepat dan benar apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan. Jika pesan-pesan Tuhan dapat tersampaikan dengan tepat dan benar, dan hamba berjanji mengembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa ini doa kami, haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan menjamah dan memberkati kita. Saya percaya lewat pujian, lewat lagu-lagu yang kita sudah naikkan tadi, Tuhan sudah menjamah kita. Sebab firman Tuhan janjikan Allah kita adalah Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Jadi ketika umat Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan tulus hati menaikkan pujian bagi Tuhan, maka Tuhan hadir. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang
peluang di balik krisis. Saudara yang dikasih Tuhan, saat-saat ini, hari-hari ini, bukan saja Indonesia, bukan saja Makassar, bahkan seluruh dunia sedang dilanda dengan krisis pandemi COVID-19. Namun kalau kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam keseluruhan sejarah dari Alkitab, tokoh-tokoh besar dalam Alkitab memang selalu mereka menghadapi pergumulan-pergumulan besar dalam kehidupannya. Dan ketika mereka keluar sebagai pemenang, nama mereka selalu dikenang bahkan sampai dengan hari-hari ini. Kita melihat tokoh-tokoh iman, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, bahkan sampai dengan Tuhan Yesus. Bahkan masih banyak nama-nama lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka semua menghadapi krisis-krisis dalam hidupnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya boleh katakan, krisis itu adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Ketika tokoh-tokoh besar itu memilih untuk mempercayai Tuhan, memilih untuk berpegang kepada Tuhan di tengah krisis yang mereka hadapi, maka Tuhan menyatakan kemuliaan, Tuhan menyatakan mujizat. Kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 7, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12 sampai 14. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan dengan suara yang keras. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bahwa bila ada penyakit sampai atau musibah atau malapetaka apa saya menimpa umat Tuhan, dan umat Tuhan datang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan melakukan pemulihan, bukan saja pemulihan atas setiap pribadi, tapi pemulihan meliputi negeri. Ini berbicara tentang global, saudara dikasih Tuhan. Ini berbicara tentang global. Kembali pada PowerPoint tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya ingin katakan, di balik setiap krisis yang terjadi, Allah hendak menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saya akan mengambil beberapa contoh dari Alkitab mengenai tokoh-tokoh besar yang sudah berlalu ribuan tahun, tapi namanya masih dihormati, masih dibicarakan, masih menjadi motivasi bagi kita, bagi saudara dan saya sampai dengan hari-hari ini. Saya akan mengambil analogi dari Nuh, saudara yang dikasih Tuhan. Apa sebab saya mengambil analogi dari Nuh? Sebab Nuh dalam banyak hal kurang lebih sama dengan apa yang sedang terjadi pada kita, pada saudara dan saya hari-hari ini. Nuh bersama rombongannya, bersama keluarganya, bersama binatang-binatang yang diperintahkan oleh Allah harus lockdown dan karantina dalam Bahtera. Saudara dan saya hari ini sedang lockdown di rumah saja. Nuh harus masuk ke Bahtera untuk diselamatkan oleh Tuhan sehingga tidak binasa. Kita harus tinggal di rumah saja supaya jangan menyebarkan virus. Jadi kurang lebih beberapa analoginya sama. Saudara dan saya dikasih Tuhan, pernahkah saudara berpikir berapa lama Nuh harus tinggal di dalam Bahtera itu? Kita lihat kata Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan. Nuh menurut kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 13. Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 13. Pada waktu umur Nuh 600 tahun,
pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera itu pada tanggal 17 bulan 2 tahun 600. Jadi tahun 600 ini bukan before Christ ya saudara yang dikasih Tuhan, tapi menurut umur daripada Nuh. Tanggal 17 bulan 2, bulan yang kedua, tahun 600. Dan kapan Nuh keluar dari bahtera? Kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 13 sampai 15. Kejadian pasal ke-8 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi Nuh keluar menurut ayat 14 tadi pada tanggal 27 bulan 2 tahun 601. Tahun 601 ini menurut umur daripada Nuh. Alkitab mencatat umur Nuh mencapai sampai 700-800 tahun lebih. Ketika Nuh berumur 500 tahun kurang lebih, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kurang lebih 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. Nuh sebagai mandor, sebagai pelaksana, dan Tuhan sendiri sebagai arsiteknya. Tuhan begitu detail mengajarkan kepada Nuh sampai dengan hal sekecil-kecilnya. Kalau saudara dan saya mempelajari konstruksi daripada sebuah kapal saudara, harus ada tempat penyimpanan makanan, harus ada tempat untuk buang kotoran, harus ada tempat untuk aliran air dan sebagainya. Dan saya percaya karena Tuhan sendiri adalah arsiteknya, dan Tuhan mengarahkan Nuh dan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadilah bahtera itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Nuh bersama keluarga dan hewan-hewan berada di dalam bahtera itu selama 1 tahun 10 hari. Kalau saudara kurang ya, masuknya tanggal 17 bulan 2 tahun 600. Keluarnya tanggal 27 bulan 2 tahun 601. Jadi ada 1 tahun 10 hari atau kurang lebih 375 hari Nuh di lockdown, di karantina di dalam bahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang luar biasa saudara yang dikasih Tuhan, walaupun Alkitab tidak menceritakan, tapi saudara dan saya bisa berpikir, bagaimana binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Ada jenis hewan karnivora, pemakan daging. Ada jenis binatang herbivora. Ada jenis binatang yang makan rumput-rumputan dan lain sebagainya. Semua jenis makhluk hidup yang ada punya jenis makanan tertentu yang hanya itu yang bisa makan. Demikian pun manusia. Tapi saudara dikasih Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka mati karena kelaparan. Artinya apa? Mereka selama di lockdown, selama dalam masa karantina itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Next. Selama itu Tuhan memelihara Nuh dan seisi bahtera itu saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya saat ini sedang berada dalam masa-masa PSBB ya, di mana kita dibatasi untuk ke tempat kerja, di mana kita dibatasi untuk kemana-mana. Bahkan ada beberapa di antara kita terpaksa tidak harus bekerja. Firman Tuhan katakan jangan khawatir.
Sebagaimana Tuhan memelihara Nuh dan sisi Batera, demikian pun Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Amin. Satu hal saudara dan saya tidak perlu khawatir. Selama saudara dan saya berjalan tepat sesuai arahan Tuhan, maka akan ada mujizat pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 66 ayat 2. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini rahasia Nuh dipelihara Tuhan. Nuh melakukan tepat. Tidak neko-neko, tidak menyimpang sedikit pun. Nuh melakukan tepat seperti yang diarahkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera di gunung, Nuh tidak memakai logikanya. Nuh melakukan tepat dan taat. Ketika Tuhan mengarahkan harus begini ukuran kayu untuk potongan lambung, untuk potongan tiang, untuk potongan palka, untuk buritan, haluan dan lain sebagainya. Bagian-bagian detail-detail daripada kapal. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Sini kita melihat saudara yang dikasihi suatu hubungan yang intim antara Nuh dengan Tuhan. Enggak ada koneksi yang baik. Ada koneksi yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendorong setiap saudara. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman. Agar saudara dapat mendengar arahan Tuhan dengan tepat. Sehingga dengan demikian saudara dan saya dapat melakukan tepat seperti arahan Tuhan. Dan jaminan pembiaran Tuhan akan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Contoh yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang 26. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi ketika kelaparan sedang melanda negeri Kanaan dan daerah-daerah sekitar tempat Ishak pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah ini bukan terjadi ketika kemakmuran sedang terjadi. Panen sedang melimpah, tidak. Kisah ini terjadi ketika kelaparan. Namun firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati Ishak sehingga Ishak bertambah kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa Ishak diberkati sementara sekelilingnya mengalami krisis? Karena Ishak berhasil menangkap peluang Tuhan. Apa peluang yang ditangkap oleh Ishak? Ishak menabur, saudara yang dikasihi Tuhan. Next. Lukas 6 ayat 38, ini janji Tuhan bagi para penabur. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan diserahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ishak melakukan hal ini saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin bukan hanya menabur di tanah yang dia lakukan, tapi dia juga memberi pada banyak orang pada saat itu. Dia banyak memberi bantuan. Firman Tuhan katakan ketika Ishak menabur, maka kekayaan berlipat kali ganda. Jadi kunci saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam kesulitan, dalam krisis, tetaplah menabur. Mungkin saudara dan saya tidak bisa menabur dengan apa yang tidak ada pada kita. Dan Tuhan memang tidak pernah memerintahkan kita untuk menabur dengan yang tidak ada pada kita. Tapi satu hal setiap saudara dan saya punya adalah kemauan untuk berdoa. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa bagi orang-orang sekitar kita. Sungguh-sungguh mempedulikan mereka, bahkan menangis bagi mereka dalam doa di hadapan Tuhan. Pada saat itu saudara dan saya sedang menabur. Dan ketika kita sedang menabur, maka saya percaya janji firman Tuhan akan berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu contoh yang kedua. Jadi kalau contoh yang pertama ialah Nuh. Contoh yang kedua ialah Ishak, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kondisi krisis yang berbeda. Dan contoh yang ketiga tentang Tuhan Yesus sendiri.
dalam kondisi juga krisis yang berbeda, bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Kita lihat dalam Matius 4. Matius 4 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan katakan begini, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Dari seberang Yordan, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di situ dikatakan semua orang yang buruk keadaannya. Hari-hari ini baik orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit. Saudara, pada saat itu salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya pada saat itu ialah penyakit kusta. Dan karena dikatakan pelbagai penyakit, termasuk penyakit kusta di dalamnya. Analoginya sama dengan saat ini. COVID-19 belum ditemukan obatnya. Kusta ditakutkan saat itu, sangat ditakutkan. Bahkan orang-orang yang mengalami penyakit kusta harus diisolasi. Harus dikarantina, harus dijauhkan. Sama dengan penderita COVID sekarang. Analoginya. Dan firman Tuhan katakan, pelbagai penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan, lumpuh, dan Yesus menyembuhkan. Jadi ketika terjadi krisis, saudara kasih Tuhan, krisis apa saja yang melanda, termasuk sakit penyakit. Justru pada saat itu ketika orang sungguh-sungguh datang pada Yesus, maka Yesus sanggup menyembuhkan. Kuasa Tuhan masih tetap bersama. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Tidak ada yang berubah pada kuasa Yesus. Termasuk saat ini sedang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan Yesus. Hanya kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kenapa? Saatnya saudara yang dikasihi Tuhan. Membuat orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Membuat orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Karena dalam diri Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 jaminan ketika mengalami krisis. Jaminan daripada Tuhan. Yang pertama adalah pemeliharaan ketika terisolasi. Yang kedua adalah berkat melimpah ketika mengalami kelaparan. Yang ketiga, kesembuhan ketika mengalami sakit. Ada jaminan Tuhan dalam ketiga kondisi, ketiga situasi seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Next. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, John Fitzgerald Kennedy adalah Presiden Amerika yang ke-35. Dia pernah mengutip kata-kata dari bahasa Cina. Dia katakan begini, when written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters. One represents danger and other represents opportunity. Jadi bahasa Cina untuk krisis adalah weiqi. Next. Bahasa Cina untuk krisis adalah weiqi. Weiqi ini berasal dari 2 kata. Itu weixian yang berarti danger atau bahaya. Dan yang kedua jihui yang berarti opportunity atau peluang. Jadi dalam setiap weiqi atau krisis selalu memiliki 2 dimensi. Yaitu dimensi yuwei atau bahaya dan youji atau kesempatan. Itu sebabnya bangsa Cina, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak mengalami keberhasilan ketika mereka mengalami krisis. Dalam masa Perang Dunia Kedua mereka hancur-hancuran, dihancurkan oleh pasukan Sekutu dan Jepang. Tapi begitu cepat mereka mengalami pemulihan karena mereka mampu melangkap peluang di balik krisis. Di dalam setiap krisis yang mereka hadapi, mereka selalu positive thinking dan mereka berusaha mencari peluang-peluang dan akhirnya mereka menemukan peluang. Demikian pun saat ini saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda oleh weiqi atau krisis yang namanya pandemi COVID-19.
Next. Dan roh ketakutan sedang melanda umat manusia. Roh ketakutan sedang melanda bukan saja bangsa Indonesia, bukan saja bangsa Asia, bahkan seluruh umat manusia. Seharusnya ketika momen ketakutan sedang melanda, saatnya bagi umat manusia, saatnya bagi gereja Tuhan untuk memandang hal ini sebagai uji atau peluang untuk memberitakan Injil. Apa yang harus kita beritakan? Jangan takut. Sebab ada jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bukan saja sanggup menyelamatkan tubuh, tapi juga sanggup menyelamatkan jiwa. Itu harus kita beritakan. Orang tidak perlu takut kepada kematian sekalipun. Selama berpegang pada Yesus, maka akan ada keselamatan yang kekal. Itu harus saudara dan saya beritakan. Peluang besar terbuka saat ini untuk umat Tuhan, untuk gereja Tuhan memberitakan Injil. Taruhlah saudara dan saya sedang mengalami satu krisis. Tapi itu bukan alasan bagi saudara dan saya untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nyatakan kepedulian. Nyatakan kasih. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini harus saudara dan saya tahu. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Yesus tidak akan ada keselamatan. Berapa orang yang terancam kehilangan nyawa? Entah yang ada di rumah sakit, entah yang ada di jalan, dan entah ada di sekitar kita. Dan saat ini, walaupun realitanya setiap orang pasti akan mati, hanya masalah waktu, saudara dan saya tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi satu hal, ketika kita menghadapi kematian, kita sudah mengalami keselamatan dari kepada Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Itu prinsip kekalahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu prinsip kekekalan. Ini yang harus saudara dan saya beritakan. Next. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Next. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya menangkap peluang di balik krisis saat ini? Atau menangkap uji di balik weji? Ada firman Tuhan ajarkan kepada saudara. Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa sampai masuk ke dalam hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada saudara saya tentang doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami sebenarnya doa yang sangat luar biasa, doa yang sempurna karena diajarkan oleh Yesus sendiri langsung. Mencakup semua hal yang dibutuhkan oleh kita, baik untuk di dunia ini maupun untuk di dunia yang akan datang. Itu doa Bapa kami saudara. Baik untuk kebutuhan lahiriah maupun untuk kebutuhan jasmani rohani. Kebutuhan materi semua ada di dalam doa Bapa kami, saudara dikasihi Tuhan. Kita buka dalam kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini berbicara tentang prinsip kekudusan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa yang di surga artinya setiap saudara dan saya harus mau masuk ke dalam hadirat Tuhan atau presence of God atau tempat rahasia daripada Tuhan. Dan tempat rahasia itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Memang Tuhan itu maha hadir, Dia ada di segala tempat, di segala situasi, di segala kondisi. Tapi setiap saudara dan saya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi itu kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Sebab kalau kita tidak memanggil dengan Bapa, berarti kita tidak punya hubungan yang intim. Pastikan saudara dan saya
Memanggil dia sebagai Bapa yang ada di surga. Bapa di surga artinya setiap saudara dan saya ketika berdoa harus masuk. Harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan untuk masuk kita harus berada dalam kondisi kudus. Allah itu roh, Allah itu kudus. Allah tidak bisa bersentuhan atau bersekutu dengan sesuatu yang tidak kudus. Ini prinsip roh Bapa kami. Ayat selanjutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berbicara tentang Roh Kudus dalam kerajaan. Artinya setiap saat kita butuh penyertaan Roh Kudus. Mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati, dalam pikiran, dalam tubuh, jiwa dan roh saudara dan saya. Jadilah kehendakmu berbicara tentang penyerahan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Artinya saudara dan saya memang harus berusaha secara maksimal menggunakan segala daya upaya yang ada pada kita untuk mencapai sesuatu. Tapi selanjutnya kita berserah sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Ini namanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan saya percaya seperti yang terjadi di surga di mana segala sesuatunya indah. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi di bumi. Jadilah kehendakmu. Selanjutnya saudara yang kasih Tuhan. Ayat 11. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam terjemahan Inggris, makanan yang secukupnya diterjemahkan sebagai daily bread. Ini berbicara tentang kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan harus pada hari ini? Kenapa tidak pada minggu ini? Karena mungkin kita mingguan gajinya. Atau bulan ini, atau karena kita mungkin bulanan. Atau tahun ini. Kenapa harus hari ini? Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya suatu ketergantungan kepada Tuhan setiap hari, dan setiap hari. Selalu ada ketergantungan kepada Tuhan. Masalah besok, Tuhan pasti akan cukupkan besok. Karena porsi untuk besok ada Tuhan sediakan untuk besok. Karena gitu kita harus berdoa juga besok. Dan seterusnya. Setiap hari berbicara tentang ketergantungan kepada Tuhan setiap saat. Secukupnya. Secukupnya ini saudara dikasih Tuhan menurut porsinya Tuhan, bukan porsinya kita. Porsinya Tuhan ialah diisi, dipadatkan, digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Artinya berkelimpahan. Itu secukupnya menurut Tuhan. Artinya lebih dari cukup untuk saudara dan saya. Itu porsi Tuhan. Next. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jelas saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak boleh menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, menyimpan akar pahit. Kalau mau doa kita didengar, kalau mau hati kita bersih kudus di hadapan Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak mengampuni orang, maka kita membuat orang itu terikat dan kita juga terikat. Kita harus melepaskan pengampunan agar hati kita bersih. Apapun kesalahannya. Serahkan kepada tangan Tuhan. Ini berbicara tentang konektivitas, hubungan sesama, relasi hubungan satu dengan yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini berbicara tentang memohon perlindungan daripada Tuhan, memohon pengawasan daripada Roh Kudus, dan memohon Tuhan melindungi kita termasuk dari penyakit COVID ini. Karena penyakit COVID ini jahat. Ini doa Bapa kami saudara kasih Tuhan. Doa yang sangat sempurna. Kalau kita benar-benar memahami, memaknai setiap kalimat, setiap ayat dalam doa ini. Luar biasa sekali saudara yang dikasih Tuhan. Mencakup apa saja. Dan apa sebab saya katakan tadi harus mendesak masuk ke dalam hadiratnya. Pastikan setiap saudara dan saya ada dalam presence of God. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan kita senantiasa harus membangun mesbah secara pribadi.
Misbah itu berupa pujian penyembahan supaya kita merasakan hadirat Tuhan, baru kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya pada saat itu kita akan mendapatkan arahan-arahan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau langkah pertama berdoa masuk ke dalam hadirat. Yang kedua ialah minta hikmat iman daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu meminta hikmat. Atau seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah, arahan daripada Tuhan. Seperti yang Tuhan arahkan kepada Nuh. Kita perlu meminta kepada Tuhan hikmat. Aturan-aturan diterapkan pemerintah sekarang. Baik stay at home, social distancing, physical distancing. Memang harus kita taati. Tapi itu bukan alasan bagi saudara dan saya untuk berhenti menghasilkan karya. Aturan mengenai stay at home, sosial, physical distancing harus disiasati. Bukan artinya dilawan saudara, saya tidak katakan lawan. Harus disiasati, kita minta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tetap bisa produktif. Kita tetap komunikatif. Mereka yang memiliki, para pekerja yang memiliki wawasan atau pengetahuan, pasti akan bertahan di tengah situasi seperti ini. Saya percaya setiap umat Tuhan pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan karena hikmat yang daripada Tuhan. Enggak, kita tidak seperti orang-orang di luar sana yang teriak-teriak di media sosial minta bantuan sembako. Teriak-teriak sampai seluruh dunia tahu bahwa mereka kelaparan. Saya pikir umat Tuhan tidak perlu melakukan itu. Karena itu akan mempermalukan nama Tuhan. Amin. Kita tidak perlu teriak. Kita minta hikmat sungguh-sungguh daripada Tuhan. Arahan sungguh-sungguh daripada Tuhan. Bagaimana mensiasati ini. Saya yakin, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dapat masuk ke dalam ruang rahasia daripada Tuhan, Tuhan akan berikan arahan-arahan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Atau Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, mujizat, pemeliharaan luar biasa, yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi saya percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menolong umatnya. Tuhan punya banyak cara, Dia Allah yang maha kreatif. Stay at home, next. Social atau physical distancing juga harus disiasati dengan cara tetap membangun hubungan. Next. Tetaplah bangunlah hubungan, terutama dengan Tuhan. Tetap bangun hubungan dengan gembala. Tetap bangun hubungan dengan sesama. Jangan sampai kita putus komunikasi, saudara dikasih Tuhan. Ada banyak masalah. Mungkin masalah kecil justru semakin besar akhirnya tidak bisa kita tanggulangi, tidak bisa kita hadapi. Karena kita membiarkan masalah itu tidak dikomunikasikan. Mungkin kalau saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Atau mungkin saudara tidak bisa mendapatkan arahan Tuhan. Tuhan bisa memakai gembala saudara. Tuhan memakai rekan-rekan saudara. Rekan-rekan seiman saudara. Untuk memberikan arahan-arahan. Itu juga arahan daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai mereka. Jangan sampai kita menutup diri, menutup saluran komunikasi kita hingga akhirnya kita benar-benar mengalami keterpurukan oleh karena masalah. Kita bisa bijak menggunakan media sosial yang ada bagi tujuan yang produktif dan efektif. Kita bisa membangun hubungan yang sesama biar lewat WA, lewat Telegram, lewat IG, lewat Zoom, lewat YouTube dan berbagai media lain. Kita bisa bangun hubungan yang konstruktif. Saya sangat menyarankan setiap saudara, setiap jemaat Tuhan, tetap membangun komunikasi. Tetap membangun komunikasi. Jangan sampai kita menjadi orang apatis, akhirnya mengalami keterpurukan. Poin yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan arahan Tuhan dengan tepat. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku
Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan mengarahkan, lakukan. Lakukan. Saya percaya. Salah satu program daripada gereja adalah saudara dan saya tetap membaca firman Tuhan 3 pasal per hari. Saya berharap setiap jemaat Tuhan tetap melakukan hal ini di rumah masing-masing. Apalagi sekarang saudara jadi punya lebih banyak waktu di rumah. Ketika saudara berdoa, membaca dengan sungguh-sungguh, saya yakin pada pembacaan itu ada arahan Tuhan yang tersembunyi dalam. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan saudara tangkap itu, lakukan. Saya percaya ketika kita melakukan, kita akan menjadi umat Tuhan yang bisa menangkap peluang-peluang dan mengalami kemenangan di dalam setiap krisis yang kita hadapi, terutama saat-saat ini. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa biarlah Roh Kudus memberitakan firman. Firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami dapat diperbaharui dalam iman. Kami dapat menangkap peluang di balik krisis dan mengalami kemenangan dan mengalami terobosan-terobosan. Dan terutama Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan dapat menjadi semakin intim dari hari ke hari. Lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Engkau menilik tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Engkau memberkati sebab kami menabur karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus ini doa kami, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya, kita mau menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang percaya menerima berkat-berkat Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, bagi Allah Alfa dan Omega. Kita mau bersorak di rumah masing-masing Bapak Ibu, amin. Siap? Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Yang percaya katakan, sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sedukan hadapan Tuhan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, amin, kemuliaan-Mu atas hidupku. Apa? Hidupku penuh mujizat. Yeah. Lebih lagi dengan senang hati mengatakan di hadapan Tuhan, sebelum dunia ini ada. Amin. Kami percaya sepanjang sejarah manusia ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Serukan dengan sama hatimu, Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, amin, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami percaya Tuhan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kita lebih keras katakan, Kau Alfa Omega. Siapa? Tuhanku luar biasa.
hidupku penuh mujizat. Beri sorak-sorak yang lebih meriah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Engkau Allah kami pembuat mujizat. Engkau memberkati kami, memberkati kota dan bangsa kami. Ramona koya kona yore mana kona ya sande. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kuasa mujizat, kuasa pemulihan, kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kota kami dipulihkan. Bangsa kami dipulihkan, dunia dipulihkan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Umat Tuhan, terima berkat yang akan dilepaskan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sorga terbuka, pintu anugerah terbuka, dan berkat di dalam nama Yesus dilepaskan atas kami, atas kota dan bangsa kami. Mari kita terima berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga dalam segala keadaan, situasi dan kondisi, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau melihat mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang diucapkan dengan sumpah di dalam nama Yesus sampai kepada kita semua generasi ke generasi. Sampai Tuhan datang kita diberkati di dunia sampai masuk surga. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga semuanya kita diberkati. Diberkati. Dalam nama Yesus semua kita diberkati sama. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.